Uh, Kami mengajak, mengetuk pintu hati kepada semua masyarakat, kaum muslimin muslimat yang diberikan oleh Allah SWT kemampuan rezeki lebih. Mari bersama-sama kita beramal jariah untuk membangun pondok pesantren Darul Fikri Selat Panjang. Ini yang kita bangun adalah karakter generasi kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tok Wan Channel. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada pagi hari ini dengan cuaca yang agak hujan, cuaca yang sejuk, nyaman dan suasana bulan suci Ramadan, kami sekarang sudah berada di suatu kompleks pendidikan yang luar biasa, Pesantren Darul Fikri. Pesantren Darul Fikri ini dipimpin langsung oleh anak kita, putra kita yang sangat energik, punya pemikiran jauh ke depan untuk memperjuangkan, menegakkan agama Allah di kota Selat Panjang, khusus di Yenties ini. Encik-encik, tuan-tuan sekalian, kami berada di dalam suasana dalam bulan Ramadan ini di kompleks pesantren ini dengan pimpinan yaitu Ustaz Fauzi, dan beliau nampaknya cukup sehat, alhamdulillah, masih muda. Punya harapan kita ke depan bahawa beliau punya semangat untuk mengembangkan pendidikan di pesantren Darul Fikri ini dengan keulitan, dengan ketabahan, dengan kesabaran yang beliau lakukan. Luar biasa, encik-encik, tuan-tuan sekalian. Untuk itu kami sapa Ustaz Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Masya-Allah. Sehat, Ustaz ya, barakallah. Masya-Allah ya. Nampaknya Ustaz tetap Luar tegar biasa dan bersemangat terus ya. InsyaAllah, semangat. Bagaimana wajib ya? semangat. Wajib semangatnya dah. Ghaibar gairah. Ini luar biasa, encik-encik, tuan-tuan sekalian. Baik, kita ingin berbincang-bincang dengan beliau, ingin tahu ini apa dasarnya beliau membangun suatu pesantren yang di tempatnya jauh dari kota, di kampung. Malah kampung ini dulu tak ada penduduk, yang ada hanya kebun sagu dulu, tak salah saya. Kerana saya dari kecil-kecil dulu sini payah ditempuh ni. Ya, payah ditempuh, sangat sulit dulu ini. Kena kebun sagu. Tapi beliau bisa menerobos daerah yang begini sulit, mendapat tanah di kawasan kebun sagu. Sekarang beliau sulap menjadi satu daerah pendidikan pondok pesantren. Ini tahun berapa Ustaz dimulai berdiri Ustaz ni? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan. Ya. Alhamdulillah. Pondok pesantren Darul Fikri Selat Panjang dimulai tahun 2018. 2018 ya. Peletakan batu pertama oleh Ustaz Abdul Somad dengan Pak Bupati, anggota DPRD dan seluruh elemen masyarakat. Betul. Yang mendukung untuk pembangunan pondok pesantren Darul Fikri. Latar belakangnya, awal kita menerima tanah wakaf 2017. 2017 Ustaz menerima tanah wakaf. Betul. Berapa hektar? 3,5 hektar atau 10 jalur kata orang Selat Panjang. 10 jalur. 10 jalur. 3,5 hektar. 3,5 hektar. Dari seorang hamba Allah yang bernama Muhammad Fauzi. Muhammad Fauzi namanya. Saya Ahmad Fauzi. Ya, dia Muhammad Fauzi. Dia Muhammad Fauzi. Cocoklah kan dua nama Fauzi kan. Dua Fauzi. Ya. Alhamdulillah. Ya. Lalu setelah Ustaz Fauzi berniat tanah ini mau dibangun pesantren, pengembangan lebih lanjut bagaimana Ustaz? Apakah memungkinkan waktu itu enggak? Pada waktu itu kami menerima tanah, berfikir ini harus buat pesantren. Tapi duit tak ada. Duit tak ada. Ini tanah masih semak dan ada beberapa batang-batang sagu. Alhamdulillah, berkumpul dengan beberapa kawan, beberapa orang tokoh, lahirlah ide-ide kita. Nampaknya sudah sampai ke satu pokok tujuan kita untuk membangun sarana pendidikan yang mana salah satu yang dibutuhkan masyarakat Meranti ini adalah pondok pesantren yang sifatnya boarding. Oh, boarding school. Boarding school. Yeah. Jadi nama boarding school ini sudah lama digaungkan di masyarakat. Yeah. Kita juga melihat bahwasanya masyarakat Selat Panjang menyekolahkan anak ke Pekanbaru, ke Sumatera Barat, ke Padang, ke Batam, ke mana-mana tamat SD keluar, termasuk anak saya. Jadi alhamdulillah
semangat dan antusias masyarakat hari ini menyekolahkan anak ke pesantren ini, kita perhatikan sangat tinggi antusiasnya. Dan kita lahirkanlah ide-ide supaya ini bisa terbentuk sebuah lembaga pendidikan formal. Akhirnya kita putuskan membangun sebuah SMP yang berbasis pondok pesantren. Pondok pesantren. Akhirnya kita buat izin di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan mendukung, Bupati mendukung. Kemudian kita ambil izin dari Kementerian Agama untuk izin pondok pesantren. Pondok pesantren. Alhamdulillah semua masyarakat mendukung. Terwujudlah pondok pesantren. Akhirnya berbondong-bondong masyarakat. Awalnya dapat 45 santri untuk belajar di sini. Kita bangun Mula-mula 50 orang. 47 orang. 47 orang masuk sini. Akhirnya berhenti dua. Berhentilah berdua. Bertahan 45 sampai hari ini alhamdulillah. Mereka sudah kelas 3, tahun ini akan tamat. Oh, yang pertama tadi. Angkatan pertama. Angkatan pertama. Biasa. Tamat aliyah SMP. atau SMP ya? SMP IT. Yang berbasis pondok. Dan kita punya unggulan kita ada 4. Pertama, tahfiz Quran. Tahfiz. Alhamdulillah sudah 10 orang anak yang habis 30 juz. Sudah 10 orang? 10 orang. Dari jumlah murid sekarang berapa? Jumlah murid sekarang 281 orang. 281 orang. 281 orang. Kemudian dari 10 orang ini yang sudah habis 30 juz, yang mungkin itu ada sekitar 5 orang habis 5 juz. Habis 5 juz. Ya, itu kita buat program tasmi' Quran. Dan yang program tetap kita adalah program takhasus. Mereka takhasus Quran. Iya. Program yang memperdalam berkelanjutan untuk fokus ke Quran. Quran saja ya. Itu tergantung minat dan kekuatan daya hafalan dia. Iya. Yang kedua, kita program unggulan adalah kitab kuning. Kitab Turan. Pandai membaca kitab kuning. Bisa baca kitab kuning. Karena kita ada alumni pondok dan alumni Mesir. Mereka bisa mengajar kitab kuning. Kitab kuning, ya. Fikih, akidah, akhlak, tauhid dan seterusnya. Mereka bisa belajar dengan guru-guru yang alumni Mesir kita ada 4 orang. Tamatan Mesir ada untuk 4 mengajar orang. di sini. Guru. Alhamdulillah. Dari Yaman 1 orang. Dari Yaman 1 orang. 1 orang. Alhamdulillah. Kemudian unggulan kita bahasa Arab, yang keempat bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Alhamdulillah antusias masyarakat untuk memasukkan anak di sini sungguh luar biasa. Cukup. Dari Tembilahan juga ada masuk sini. Sudah ada masuk sini. Dari Pekanbaru, dari Batam, dari Tanjung Balai sudah ada. Sudah ada. Oh, itu luar biasa ya. Selebihnya dari Meranti lah. Dari Pulau Topang sampai Pulau Padang. Dari sini semua Pak Wan. Baru 5 tahun lebih kurang lah. Baru 3 tahun. 3 tahun lebih kurang baru sudah banyak di seluruh daerah datang kemari ya. Mendukung terhadap pondok pesantren Darul Fikri. Program-program kita. Itu luar biasa ya. Sekarang Ustaz, upaya Ustaz lagi sekarang ni begini berkembangnya sekolah ini insyaallah akan datang ni. Langkah-langkah Ustaz lebih lanjut apa nih ceritanya Ustaz? Tentu tidak hanya ini saja kan? Kita tahun 2022 ini sudah mulai mengurus izin SMA IT. Jadi mereka tamat, mereka akan lanjut ke SMA IT di sini. Alhamdulillah kita tahun ini buka SMA. Murid yang sudah ada ditambah murid lagi yang dari luar sudah ada sekitar 60 orang untuk masuk SMA sini nanti. Jadi kita tak payah cari murid jauh-jauh. Jadi SMP bisa lanjut SMA. SMA di sini. Dari Sanawiyah bisa melanjut ke Aliyah. Luar biasa. Ya. Dan target kalau lahan yang sudah ada, kita akan target ke depan kita buka perguruan tinggi. Namanya Ma'had Ali. Ma'had Ali. Ma'had Ali itu perguruan tinggi. Yang insya-Allah kita sudah mulai rancang dari sekarang karena potensi anak Meranti ini luar biasa sudah. Luar biasa ya. Ada Pak Samsul Duha, ada Pak Agus Nimar. Yang ni orang hebat-hebat semua ni. Orang hebat semua ni. Di provinsi. Suruh dia berfikir macam mana mendesain sebuah perguruan tinggi yang dikolaborasi dengan syariah. Nanti ada ekonomi syariah. Ada jurusan syariahnya. Kemudian ada jurusan usuluddinnya. Kemudian ada jurusan tarbiyahnya. Belum perlu syariah. Perlu siasah.
Ya, fikih siasah pun kita perlu untuk buka. Iya, jangan melahirkan kader-kader politik yang ulung, yang macam Pak Wan lah. Masyaallah. Yang sekian periode jadi pemimpin di legislatif luar biasa. Ya. Begitulah ya Ustaz Zukri, Pak Fauzi bagi kita menjadi suatu perguruan tinggi nanti ya. InsyaAllah. Nah, ini tantangan juga untuk menjadi perguruan tinggi kan untuk persiapan. Ya. Pertama persiapan lahan. Betul. Nah, kemudian infrastrukturnya harus siap. Ya, ini kan suatu tantangan. Kira apa upaya Pak Ustaz ni mencari dana yang begini besar ni? Masya-Allah. Kalau dimulai awal ini dari minus, bukan dari nol, dari minus. Dari minus. Tapi rasa tawakal kepada Allah, yang saya rasa cukup luar biasa. Semua ni saya serah kepada Allah Ta'ala. Namun ikhtiar dengan kawan-kawan yang solid di Meranti ini, mulai dari tukang becak, tukang ojek, sampai ke pejabat daerah, semua kita rangkul. Organisasi, ormas, orsospol, mereka yang berpolitik di Dewan, di DPRD, semua saya rangkul bagaimana memikirkan ke depan generasi-generasi kita. Betul. Jadi ini bukan kerja saya seorang. Betul. Tapi wajib kerja orang ramai, semua tokoh, untuk kepentingan kita bersama. Untuk kepentingan negeri kita ni. Untuk memajukan kampung kita. Masya-Allah. Ke depan anak-anak kita jadi kader ulama, kader politik, pemimpin ekonomi. Di sinilah kita tempahkan anak-anak kita ke depan. Mereka dijadikan kader-kader hafiz Quran. Nak jadi polisi, jadi tentara, jadi pejabat, jadi politikus, silakan. Masya-Allah. Jadi sini pusat pembinaan kader ke depan, menjadi pemimpin yang berfaham dan berfikir secara Quranis. Betul. Berkarakter Quran. Karena ada 3. Pertama, mereka adalah kita jadikan leader, pemimpin. Yang kedua, karakter mereka wajib berakhlakul karimah. Adab dulu baru ilmu. Itu yang paling penting. Karena banyak orang yang berilmu tapi tak beradab. Ini bahaya ni. Masya-Allah. Ngaku berilmu tapi tak beradab. Ini yang kita pajangkan ke mana-mana. Ilmu, adab dulu baru ilmu. Betul. Karena orang beradab udah pasti berilmu. Itu Rasulullah yang ngajar kita. Betul. Kemudian entrepreneur yang ketiga. Entrepreneur, dia bisa leader, karakter, entrepreneur. Masya-Allah, luar biasa. Entrepreneur, anak-anak kita ajarkan nanti skill. Dia bisa mandiri nanti. Bisa mandiri. Muka usaha-usaha produktif. Mereka ceramah, tapi ada usaha. Jangan mengharapkan duit amplop. Tak bisa. Tak bisa lagi. Itu. Jadi Ustaz Simatupang. Itu. Dia Ustaz itu sebetulnya mubalih itu bukan bekerja tu. Itu tugas ya. Tugas. Macam Fauzi ni tugas dakwah Rasul. Masya-Allah. Dakwah pedalaman. Kalau mencari duit makan, cari usaha lain. Betul. Ini luar biasa cara berfikir Ustaz ni, ya Allah. Saya ingin ke depan santri punya kebun sagu, punya kebun getah sendiri, punya kebun sawit sendiri, jika perlu punya kebun kurma sendiri. Masya-Allah. Jadi mereka belajar dari pondok ini, kita punya lahan. Di Tasik Puteri Puyuh kita ada lahan. Di Makam kita ada lahan wakaf dari orang. Wakaf ya. Ini kita jadikan mungkin ada usaha-usaha kebun ya, untuk membangun pondok ini ke depan. Betul. Jadi pondok ini ke depan tidak mengharapkan terlalu banyak dari masyarakat, tapi dari hasil kebun ini dan menggaji Ustaz guru. Fauzi ada rencana lah mengajak atau menghimbau masyarakat untuk berwakaf. Jelas ada. Berwakaf itu bukan berarti hanya wakaf tanah, tapi dengan isinya sendiri. Betul. Ada usahanya tu. Kami hari ini berusaha melobi kawan-kawan yang pertama mereka yang mampu, punya harta, punya usaha. Bagaimana mereka bisa berwakaf tunai dulu. Wakaf tunai berupa uang. Kita ketuk hati mereka untuk membangun infrastruktur yang ada. Kita butuh tempat makan, kita yang butuh asrama, kita butuh kelas yang representatif, kemudian asrama yang bagus, nyaman dipakai untuk anak-anak kita. Orang tua menitipkan anak di sini yakin dan percaya anaknya sehat, anaknya tidak terganggu dengan situasi pondok. Kemudian kita berikan tempat belajar yang nyaman, ada saung-saung. Kemudian mereka nyaman solatnya, ibadahnya, solat malamnya, menghafal Qurannya sini. Di sini kita ngetuk pintu hati seluruh warga masyarakat Meranti, Riau untuk dapat sama-sama membangun. Karena membangun ini bukan tak bisa kita sendiri, Pak Wan. Harus dan ini bukan jangka pendek, jangka panjang. Jangka panjang. Dan saya selalu menyampaikan ini bukan pondok pribadi, tapi ini pondok umat.
Mari kita sama-sama bangun. Ya. Ini milik umat. Kita bangun dari tangan-tangan umat dan akan kita kembalikan kepada umat. Hasilnya kita kembalikan kepada umat. Ya, betul. Insya-Allah. Insya-Allah ya. Nah, yang saya maksudkan tadi Pak Fauzi, wakaf itu ke depan ini tidak bersifat wakaf yang tidak produktif. Ya. Ini yang Ustaz kejar. Misalnya ada orang punya kebun sagu. Baik. Ya enggak? Walaupun kebun sagu itu masih tak milik dia, Ya. tapi sebahagian itu hasilnya diberikan pada pesantren. Betul, betul. Iya enggak? Betul. Dan itu harus ada kepastian itu. Ya. Jadi dia punya kebun karet. Ya. Nah, kebun karet itu diwakafkannya sebahagiannya untuk pesantren. Betul. Tapi kebun karet tetap di bawah apa dia? Di bawah pengelolaan dia mereka. untuk asal. Tapi sebahagian ini gunakan untuk Baik. ini diarahkan Pak. Jadi kalau hanya mengarahkan wakaf tanah kosong, kita perlu modal pula bangun betul, kan. betul. Tapi kalau wakaf itu memang produktif. Ya. Jadi ini juga perlu ke depan kata saya. Insya-Allah. Jadi Pak Fauzi, saya lihat bahwa apa yang menjadi niat Pak Fauzi dalam mengembangkan pesantren Darul Fikri ini, insya-Allah ke depan. Baik. Kemudian apa imbauan Ustaz lah? Ini kan banyak nampak saya pekerjaan terbengkalai ini. Ya. Masjid masih terbengkalai, ya, ruang belajar mungkin masih terbengkalai ya. Betul. Kira-kira apa imbauan Ustaz Fauzi kepada masyarakat supaya ini dapat bersama-sama kita bantu gitu. Silakan Ustaz. Pertama kali terima kasih banyak nih Pak Wan yang telah beri kesempatan kepada saya untuk tampil di Pak Tok Wan channel ini. Luar biasa. Kami mengetuk pintu hati kepada semua masyarakat kaum muslimin muslimat yang diberikan oleh Allah SWT kemampuan rezeki lebih. Mari bersama-sama kita beramal jariah untuk membangun pondok pesantren Darul Fikri Selat Panjang. Ini yang kita bangun adalah karakter generasi kita ke depan. Karakter anak-anak yang hari ini sudah mulai dirongrong, dirusak dengan berbagai macam jurusan dari orang-orang liberal, orang-orang sekuler, orang-orang Syiah dan sebagainya. Hari ini kami mulai membangun infrastruktur kita, bangun masjid. Kita tengok masjid kita yang sudah mulai terbangun beransur-ansur. Walaupun ada donatur-donatur yang membangun secara pribadi, kemudian mereka mengajak juga membuka kepada orang-orang lain untuk bersama-sama beramal jariah, membangun kelas, membangun asrama, membangun tempat makan, nanti ada labor, ada kelas, ada jalan yang akan kita bangun, dan hari ini ada lahan-lahan untuk tempat penampungan air, kolam dan sebagainya. Dan insya-Allah ke depan kita akan bangun pesan Pak Gubernur, bangun usaha produktif untuk kegiatan ekonomi pondok. Jadi ada kegiatan ekonomi pondok, umpama ternak ikan, perkebunan lengkeng, dan insya-Allah nanti Pak Gubernur bantu kita, asalkan kolam ini sudah ada. Kita bantu ikan untuk bisa dijual beli, untuk makan santri dan perkebunan. Ini hasilnya untuk pondok kembali. Dan bahkan bisa dijual untuk gaji guru pun bisa. Inilah alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan bantuan seluruh masyarakat kami tunggu agar ini menjadi amal jariah. Dan kalau bisa niatkan untuk almarhum orang tua. Insya-Allah ini sampai. Yang meyakin nih Pak Wan. Kemudian saya usulkan Pak, perlu dikelilingi tanah ini Pak, bangun Pinang Batara. Pinang Batara. Baik. Sudah ada Pak Wan. Ini sudah ada 500 pinang. Bangun ini semua sekali tanah tanah pesantren ini. Pinang Batara itulah jangka waktu 3-4 tahun sudah menghasilkan. Betul. Itu luar biasa tuh Pak. Jadi juga mohon minta bantu Pak Gubernur lah pembibitannya. Alhamdulillah. Atau dengan Pak Murad, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Baik, insya-Allah. Tolong sampaikan juga salam kami kepada Amin, insya-Allah. Demikianlah encik-encik tuan-tuan sekalian, kami tadi berbincang dengan Ustaz Fauzi sebagai pimpinan pondok pesantren Darul Fikri, luar biasa. Oleh kerana itu mari kita bersama-sama berfastabiqul khairat, berlomba-lomba kita memberikan amal jariah kita untuk kepentingan
pesantren kita ini. Tadi Ustaz Fauzi mengatakan pesantren ini bukan milik pribadi, tapi milik umat. Tanggungjawab kita bersama-sama membangun masjid ni dan membangun sekolah yang masih terbengkalai ini. Wajib kita berpastiqul khairat. Kemudian pesantren ini bukan pula dituduh nanti ini mendidik anak-anak yang Teroris radikal. Tidak. Jangan isu radikal, isu intoleransi itu tidak betul. Jadi pesantren kita ini betul-betul pesantren yang mendidik anak kita menjadi orang yang berfikir secara Quranis. Kalau berfikir Quranis berarti memberikan rahmat kepada umat manusia, bukan mencari penjahat. Salah. Alhamdulillah ni Pak Wan. Bapak Kapolres menyumbang sejadah 12 gulung ni. Kapolres sudah menyumbang. Jangan diisukan macam-macam apa pula budak Melayu tu bangun pesantren, tak ada tu. Ini orang yang tak betul ini ya. Jangan dengar orang yang tak betul. Mari kita ikuti keinginan Ustaz Fauzi ini. Dia mengajak kita untuk masuk surga. Amin. Bukan memasuk kita jahanam nanti, tidak. Tapi masuk surga. Mari kita berjuang bersama-sama. Selamat Ustaz Fauzi. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Ayanda. Luar biasa. Ini dunia akhirat nih kita perjuangkan nih. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mari satukan suara, majukan Provinsi Riau. Jangan lupa like, comment, share, subscribe.